Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau membahas dan merangkum alur cerita sebuah film superhero Indonesia yang kembali diangkat di layar lebar, yaitu film Wiro Sableng, Kapak Maut Naga Geni 212, yang mana film ini dibintangi aktor-aktor kawakan Indonesia seperti Vino G. Bastian sebagai Wiro, Yayan Ruhian sebagai Mahesa Birawa, Sherina Munaf sebagai Anggini, Faris Alfarizi sebagai Santiko atau Bujang Gila Tapak Sakti, dan Ruth Marini sebagai Sinto Gendeng, dan masih banyak lagi. Yang menarik dari film ini karena Indonesia bisa bekerja sama dengan 20th Century Fox, yang berarti film ini sudah masuk standar film Hollywood. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian, kalau video ini mengandung spoiler. Jadi yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan sekelompok pemberontak yang diketuai Mahesa Birawa sedang menyerang sebuah desa bernama Jatiwalu. Kemudian Mahesa Birawa sampai di sebuah rumah milik Rana Walang atau yang biasa dipanggil Raden, dan terjadilah pertempuran antara mereka. Anak Rana Walang bernama Wiro dan istrinya yang bernama Suci bersembunyi di rumah. Namun saat Rana Walang kalah, Suci memutuskan keluar untuk membantunya. Namun itu tak merubah apapun. Justru Rana Walang dan Suci malah tewas dibunuh Mahesa Birawa. Wiro yang bersembunyi di rumah akhirnya ketahuan dan ditangkap. Kemudian rumah mereka dibakar, dan saat Wiro akan dilempar ke api, tiba-tiba ada seorang wanita tua yang menyelamatkan dia. Dan dia adalah Sinto Gendeng. Singkat cerita, Wiro dilatih setiap hari oleh Sinto Gendeng di dalam hutan selama 17 tahun sampai dia dewasa. Semua jurus silat sudah diajarkan kepada Wiro. Namun ada satu yang masih harus bisa didapatkan oleh Wiro, yaitu Kapak Maut Naga Geni 212. Yang mana kapak ini bisa dimiliki jika memiliki hati yang bersih dan suci, dan juga atas keinginan kapaknya itu sendiri. Jadi ceritanya ini lebih kurang seperti awan Clinton miliknya Goku ya, yang mana awannya sendiri yang akan memilih siapa yang bisa menaikinya. Oke, lanjut ke cerita. Wiro memimpikan masa-masa kelam saat dia kecil, dan saat dia terbangun, dia melihat di dada dan telapak tangannya ada goresan menyerupai angka 212. Yang memiliki arti kalau di alam semesta ini memiliki dua unsur yang berlainan namun berpasangan, dan semua bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Sinto Gendeng menceritakan kepada Wiro bahwa 40 tahun lalu dia pernah mengangkat seorang anak laki-laki seperti Wiro dan menjadi harapan untuk menjadi pewaris Kapak Maut 212. Namun harapan yang besar juga menjadi kekecewaan yang besar, karena di suatu hari saat Sinto Gendeng pulang, dia melihat muridnya mencuri Kapak Maut 212 yang kemudian dihadang oleh Sinto Gendeng. Dengan rasa kecewa, Sinto Gendeng mengusir muridnya itu, dan dialah Mahesa Birawa. Kemudian Wiro ditugaskan untuk mencari Mahesa Birawa tersebut. Kemudian scene berpindah ke sebuah desa bernama Kalijaga. Sang raja bernama Kamandaka mendapatkan kabar kalau sedang ada pergerakan mencurigakan menuju desa. Sang raja sangat khawatir karena Putri Rara Murni dan pangeran masih berada di perjalanan pulang kembali dari berlatih. Kemudian penasehat raja meminta untuk mengerahkan panglima untuk menjemput pangeran agar bisa sampai dengan selamat. Perjalanan Wiro pun dimulai. Di perjalanan, Wiro dihampiri oleh seorang pria tua pemabuk berjuluk Dewa Tuak dan muridnya bernama Anggini, dan menyuruh Anggini untuk mengikuti perjalanan Wiro untuk mencari Mahesa Birawa. Kemudian Wiro sampai di sebuah warung makan, dan tak lama anak buah Mahesa Birawa bernama Kalimunding juga datang ke warung tersebut. Dan mendengar Kalimunding mengatakan nama Mahesa Birawa membuat Wiro Sableng menjadi kaget. Tak lama pangeran yang ternyata si Madun dan pasukannya juga sampai di warung tersebut, dan membuat Kalimunding dan pasukan pelindung pangeran terlibat pertarungan, yang akhirnya membuat Wiro ikut bertarung. Dan terjadilah pertarungan antara Wiro dan Kalimunding yang dimenangkan oleh Wiro. Sedangkan di sisi lain, pangeran dan Rara Murni berhasil kabur menggunakan kuda. Namun salah seorang anak buah Kalimunding terus mengejar mereka. Kemudian Wiro pun ikut mengejar mereka, dan sampailah di sebuah hutan sunyi, dan di sana Wiro bertemu dengan Babe Cabita. Dan sampailah di sebuah hutan sunyi, dan di sana Wiro bertemu dengan Santiko yang ternyata sudah menangkap mereka dan mengikatnya di pohon yang berada di pinggir jurang. Dan akhirnya mereka jatuh ke sungai yang berada di dasar jurang. Di sini Anggini juga sudah berhasil mengejar Wiro ya.
yang mengira kalau Santiko itu adalah Mahesa Birawa. Jadi dia langsung menyerang begitu aja saat Wiro dan Santiko sedang bertarung. Sedangkan di sisi lain, sang pangeran tertangkap oleh anak buah Kalimunding. Sedangkan di markas Mahesa Birawa ingin mensabotase dan menghancurkan kerajaan yang ternyata dibantu oleh orang dalam dari kerajaan. Dia adalah panglima kerajaan yang diutus penasehat untuk menjemput pangeran. Yang kemudian terjadi perselisihan dengan anak buah Mahesa lainnya bernama Ki Pranalewu. Gua nggak tahu namanya sih. Goblok! Kalimunding kembali ke markas dan mengadukan keberadaan seorang pendekar kapak maut naga geni bernama Wiro dan membuat Mahesa Birawa terkejut. Kemudian Mahesa menyuruh salah seorang anak buahnya untuk mencari keberadaan Wiro. Kemudian scene kembali berpindah ke Wiro yang tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang bernama Bidadari Angin Timur, yang mengatakan kalau Wiro harus menyelamatkan negeri ini dari pertumpahan darah karena pendekar golongan hitam dipimpin oleh Mahesa Birawa, yang mana ini menjadi keterkaitan dengan Wiro Sableng. Akhirnya mereka kembali berkumpul dan melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka bertemu dengan pangeran yang menjadi sandera untuk tebusan kepada raja. Namun saat ingin membebaskan sang pangeran, mereka dihadang oleh anak buah Mahesa yang bisa menghipnotis mereka dengan racun. Kemudian Wiro disadarkan Anggini dan meniup kapak maut sehingga sang musuh menjadi ketahuan. Di sini efek pertarungannya keren banget sih. Gua mikir ini udah kualitas Hollywood banget sih. Kemudian Wiro dan teman-temannya berhasil mengalahkan anak buah Mahesa dan berhasil menyelamatkan pangeran. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan saat sampai di Jatiwalu, mereka melihat desa sudah hangus dan rata dengan tanah. Kemudian di kerajaan, sang raja pergi menemui Mahesa Birawa dengan kawalan penuh sambil membawa emas untuk tebusan sang pangeran. Namun ternyata, pangeran tidak berada di sana. Justru panglima kerajaan yang berkhianat yang berada di sana, dan itu membuat sang raja marah. Dan akhirnya, terjadi pertempuran antara pasukan kerajaan dan anak buah dari Mahesa Birawa. Tak lama kemudian Wiro Sableng dan teman-temannya juga sampai di sana, dan langsung dihadang oleh Birawa sendiri. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Wiro dan Birawa. Namun, tim Wiro dan pasukan kerajaan mengalami kekalahan. Putri Rara Murni pun tewas saat ingin menyelamatkan Anggini, yang akhirnya membuat mereka harus mundur dari pertempuran. Dan Wiro pun sekarat karena racun dari pukulan Mahesa Birawa. Di saat raja tidak berada di tempat, sang penasehat pun ternyata juga berkhianat dan mencoba melengsarkan kekuasaan raja dengan menangkap permaisuri. Akhirnya, kerajaan pun dapat dikuasai oleh Mahesa Birawa dan tahta kerajaan menjadi milik penasehat raja yang berkhianat, yang mana dia adalah adik dari sang raja Kamandaka itu sendiri. Setelah merasa baikan, Wiro dan tim bersama raja dan pasukannya yang selamat mulai memikirkan taktik untuk menerobos dan menyerang balik kerajaan yang sudah dikuasai Mahesa Birawa dan pasukannya saat merayakan pesta kemenangan mereka. Anggini berperan sebagai orang yang menaklukkan para pasukan yang berjaga di gerbang, sedangkan Wiro dan Santiko menyamar menjadi penari topeng yang akan menghibur sang raja, dan pasukan yang lain menghabisi sisanya agar mereka bisa menuju ke singgasana. Namun Wiro dan Santiko akhirnya ketahuan, yang akhirnya mereka harus kabur dari pasukan Mahesa Birawa yang jumlahnya lebih banyak. Dan akhirnya satu persatu prajurit Mahesa dapat dikalahkan Wiro Sableng dan berhasil menyelamatkan permaisuri. Kemudian mereka langsung mencari Mahesa dan yang lain ke singgasana. Dan mereka satu persatu menemukan musuh yang seimbang. Santiko bertarung melawan prajurit cambuk api. Dewa Tuak yang kebetulan datang juga bertarung melawan anak buah Mahesa yang lain. Anggini melawan Ki Pranalewu yang akhirnya dapat dikalahkan semua. Dan mereka berhasil masuk ke singgasana. Raja Kamandaka langsung mengejar adiknya Borkowali. Sedangkan Wiro harus bertarung 1 lawan 2 dengan Mahesa dan Kalimunding. Raja Kamandaka berhasil mengalahkan adiknya Borkowali, sedangkan Wiro Sableng akhirnya berhasil mengalahkan Kalimunding dan membuat Mahesa menjadi was-was. Dan akhirnya pertarungan sengit antara Wiro dan Mahesa Birawa terjadi. Pada awalnya, berkali-kali Wiro dengan mudah dapat dikalahkan Mahesa. Namun saat Mahesa ingin mengakhiri pertarungan dengan pukulan mautnya, kapak naga geni menyelamatkan Wiro. Kemudian Wiro menggunakan jurus seruling sakti dari kapak untuk mengalahkan Mahesa. Coba kita dengar dulu seperti apa sih. Karena Wiro Sableng berhasil memberikan feedback, Mahesa menjadi semakin marah.
Dan berkali-kali Wiro mencoba namun tetap kalah. Akhirnya, Anggini dan Santiko datang untuk membantu Wiro. Dan dengan sekali tebasan, Mahesa pun tewas di tangan Wiro. Dan akhirnya, Wiro, Anggini, dan Santiko melanjutkan perjalanan mereka. Dan di tengah jalan, mereka pun berpisah untuk melanjutkan misi mereka masing-masing. Dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita film Wiro Sableng yang tayang di tahun 2018 lalu. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut gua, film-film Indonesia udah bisa diakui dunia kalau dilihat dari segi cerita, visual, dan efek nih. Oh ya, di akhir film ada sedikit kredit yang menceritakan kalau Mahesa Birawa ternyata masih hidup dan menyuruh muridnya untuk menguasai kitab wasiat iblis. Dan apakah Wiro Sableng akan mendapatkan sequel? Kita nantikan saja gimana ke depannya.